Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang model pengembangan kurikulum Tiller. Model pengembangan kurikulum Tiller sering juga disebut sebagai the objective model. Model pengembangan kurikulum Tiller lebih bersifat bagaimana merancang suatu kurikulum sesuai dengan tujuan dan misi suatu institusi pendidikan. Dengan demikian, model ini tidak mengurangi pengembangan kurikulum dalam bentuk langkah-langkah konkret atau tahapan-tahapan secara rinci. Tiller hanya memberikan dasar-dasar pengembangannya saja. Ada 4 hal yang dianggap fundamental untuk mengembangkan kurikulum. Yang pertama, berhubungan dengan tujuan pendidikan yang ingin dicapai. Yang kedua, berhubungan dengan pengalaman belajar untuk dicapai. Yang ketiga, pengorganisasian pengalaman belajar. Dan yang keempat, berhubungan dengan evaluasi. Yang A, menentukan tujuan. Dalam menyusun suatu kurikulum, merumuskan tujuan merupakan langkah pertama dan utama yang harus dikerjakan, sebab tujuan merupakan arah atau sasaran pendidikan. Merumuskan tujuan kurikulum sebenarnya sangat tergantung dari teori dan filsafat pendidikan serta model kurikulum apa yang dianut. Bagi pengembangan kurikulum subjek akademis, maka penguasaan berbagai konsep dan teori seperti yang bergambar dalam disiplin ilmu merupakan sumber tujuan utama. Kurikulum yang demikian yang kemudian dinamakan sebagai kurikulum yang bersifat disiplin oriented berbeda dengan pengembangan kurikulum model humanistik yang lebih bersifat skill-centered, yaitu kurikulum yang lebih berpusat kepada pengembangan pribadi siswa. Maka yang menjadi sumber utama dalam perumusan tujuan tentu saja siswa itu sendiri, baik yang berhubungan dengan pengembangan minat dan bakat serta kebutuhan untuk membekali hidupnya. Lain lagi dengan kurikulum rekonstruksi sosial, kurikulum yang lebih bersifat society centered ini. Kurikulum ini memosisikan kurikulum sebagai alat untuk memperbaiki kehidupan masyarakat. Maka kebutuhan dan masalah-masalah sosial kemasyarakatan merupakan sumber tujuan utama kurikulum. Walaupun secara teoritis tampak begitu tajam pertentangan antara kurikulum yang bersifat dari disiplin akademik, kurikulum yang bersumber dari kebutuhan pribadi dan masyarakat, akan tetapi dalam praktiknya tidak setajam apa yang ada dalam teori. Anak adalah organisme yang unik, yang memiliki berbagai perbedaan. Ia juga adalah makhluk sosial yang berasal dan akan kembali pada masyarakat. Oleh karena itu, tujuan kurikulum apapun bentuk dan modelnya pada dasarnya harus mempertimbangkan berbagai sumber untuk kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Yang kedua yaitu menentukan pengalaman belajar. Pengalaman belajar yang dimaksud adalah segala aktivitas dalam berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Jadi, apapun interaksinya pada lingkungan sekitar, semisal pada guru, pada kepala sekolah, pada orang tua, dan sebagainya. Jadi dalam membuat kurikulum perlu memperhatikan latar belakang pendidikan anak didik, entah itu dia dari SMA, SMP maupun SD dan perguruan tinggi, dan pengalaman anak didik, entah itu dia pernah lomba atau dia pernah ikut les atau dia juga pernah ikut di yayasan atau pondok pesantren. Ada beberapa prinsip menentukan pengalaman belajar siswa. Yang pertama,
pengalaman siswa harus sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Jadi pengalaman siswa harus sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, yaitu tujuannya tidak melenceng ataupun tidak mencapai tujuan itu sendiri. Lalu yang kedua, setiap pengalaman siswa harus memuaskan siswa. Arti memuaskan siswa yaitu dengan penjelasan yang jelas, lugas, itu dapat memuaskan siswa dengan paham dan menyukai pelajaran itu sendiri. Yang ketiga, ada pengalaman belajar siswa sebaiknya melibatkan siswa. Yang dimaksud di sini itu adanya interaksi antara guru dan murid, entah itu tanya jawab ataupun berkomunikasi tentang yang lainnya. Yang keempat, dalam satu pengalaman belajar dapat mencapai tujuan yang berbeda. Dalam arti penjelasan di sini itu tidak semua siswa itu mencapai tujuan yang sama. Contohnya ada yang paham rumusnya dan bisa mempraktikkannya, lalu ada yang paham teorinya lalu bisa mempraktikkannya tapi tidak paham rumusnya dan sebagainya. Di sini saya akan menjelaskan tentang mengorganisasi pengalaman belajar itu apa. Yang pertama itu, langkah yang ketiga dalam merancang suatu kurikulum adalah mengorganisasikan pengalaman belajar, baik dalam bentuk unit mata pelajaran maupun dalam bentuk program. Langkah pengorganisasian ini sangatlah penting, sebab dengan mengorganisasi yang jelas akan memberikan arah bagi pelaksana proses pembelajaran sehingga menjadi pengalaman belajar yang nyata bagi siswa. Ada dua jenis pengorganisasian pengalaman belajar. Yang pertama, pengorganisasian secara vertikal dan kedua secara horizontal. Nah, pengorganisasian secara vertikal apabila menghubungkan pengalaman belajar dalam satu kajian yang sama dalam tingkat yang berbeda. Misal, pengorganisasian pengalaman belajar yang menghubungkan antara bidang geografi di kelas 5 dan geografi kelas 6, sedangkan pengorganisasian secara horizontal jika kita menghubungkan pengalaman belajar dalam bidang geografi dan sejarah dalam tingkat yang sama. Nah, kedua hubungan ini sangatlah penting dalam proses pengorganisasian pengalaman belajar. Misal, hubungan vertikal akan kemungkinan siswa memiliki pengalaman belajar yang semakin luas dalam kajian sama, sedangkan horizontal itu antara pengalaman belajar yang sama dan yang lainnya akan saling mengisi dan memberikan penguatan. Jadi keduanya itu sama-sama saling memberikan penguatan. Ada 3 prinsip dalam pengorganisasian belajar, yaitu ada kontinuitas, urutan isi, dan integrasi. Baiklah, terima kasih. Evaluasi. Proses evaluasi merupakan rangka yang sangat penting untuk mendapatkan informasi tentang tercapaian tujuan yang telah diterapkan. Evaluasi memegang peranan yang cukup penting, sebab dengan evaluasi dapat ditentukan apakah kurikulum yang digunakan sudah sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai oleh sekolah atau belum. Ada 2 aspek yang perlu diperhatikan sehubungan dengan evaluasi. Pertama, evaluasi harus menilai apakah telah terjadi perubahan tingkah laku siswa sesuai dengan tujuan pendidikan yang telah dirumuskan. Kedua, evaluasi sebaiknya menggunakan lebih dari satu alat penilaian dalam suatu waktu tertentu. Dengan demikian, penilaian suatu program tidak
mungkin hanya dapat menggunakan hasil tes siswa setelah akhir proses pembelajaran. Penilaian mestinya membandingkan antara penilaian awal sebelum siswa melakukan suatu program dengan setelah siswa melakukan program tersebut. Dari perbandingan itulah akan tampak ada atau tidak adanya perubahan tingkah laku yang diharapkan sesuai dengan tujuan pendidikan.